Halo, kali ini di dialog dari hati ke hati, kami berdua akan mendampingi sahabat hidup dengan bintang tamu yang spesial. Beliau ini gayanya beda, saya kasih bocoran nggak ya? Sedikit aja. Ya, tanya dulu ke beliau deh. Oh boleh. Kenalin dulu kita. Oh iya, jangan lupa. Saya Katarina Reni Bestari. Dan saya Francisca Romana Lolong. Kita akan bincang-bincang santai tapi serius bersama bintang tamu kita. Kita langsung ke beliau ya. Langsung aja. Okay. Halo. Halo, suster. Ini kita kenalin dulu. Suster emangnya? Suster. Oh iya? Masa sih? Suster. Bener? Suster. Suster. Bener kan? Suster Ya, bener. mau percaya mau nggak apa-apa sih. Iya, soalnya begini suster, kalau di Indonesia itu kan kebanyakan orang lihat suster dengan baju biara gitu kan, ada semacam habit ya namanya ya, Iya, suster ada. habit. Iya betul. Ini beda sekali, jaket kulit, kacamata. Bener suster ya? Bener sih. Ini. Nah, Kita ini kasih lihat dulu buktinya. kali ini. Ini mau saya tunjukin itu Apa itu? kartu identitasnya. Nggak bagus sih. Saya udah percaya sama suster. Iya, suster siapa? Boleh dikenalin? Iya, nama saya Bene Xavier. Sebentar. Kenapa studionya gelap banget ya? Mohon maaf suster. Itu kacamatanya masih Kayaknya dipakai. kacamatanya masih nempel. Kacamata mana? Ini kacamata ini nih, di sini. Itu. Oh bukan, itu kacamata saya. Oh, saya? Iya. Nah, Oh, iya. Iya, makanya Oh, saya pantesan. emang beda. Mestinya saya pakai lebih. ini. Iya, Kita kan? kan Coba lihat. tiga wanita berkacamata, Iya, suster. iya. Iya, terangnya sekarang. Nah, tenang. Bener ya? Oke, Suster Bene Xavier MSSR, betul Ya, betul kongregasinya. sekali. Nah, kongregasi MSSR ini apa dan kenapa sih memilih kongregasi MSSR? MSSR itu kalau dalam bahasa Jerman Missionswesten vom Heiligsten Aduh, Erlöser. lidah saya kelibet suster baca itu. Nggak usah Indonesianya dibaca, apa? Maaf. Pakai bahasa Indonesia aja. Boleh. Suster-suster misi Sang Penebus Maha Kudus. Kenapa saya milih itu? Aduh, ini harus jawaban serius ya? Mau Iya sih, serius. Suster. Ya, kalau yang ini agak Iya serius. sih, serius banget Iya. ya. Ya, jadi itu ya jawaban Tuhan dari doa-doa saya. Kongregasi yang mana yang harus saya bergabung. Tapi kenapanya juga kalau dari sisi sayanya pribadi, ya saya berpikir kalau di Indonesia sudah begitu banyak kongregasi dan setiap tahunnya bisa dipastikan punya calon. Ya, tetapi di negara-negara lain seperti waktu itu kan karena saya bergabung di Jepang dan sekarang saya ada di Austria, itu negara-negara di mana kongregasi sangat sulit untuk mendapatkan panggilan baru. Jadi ya sudah, saya mencari yang sulit. Emang saya senangnya nyari yang sulit-sulit aja. Nah, ini definisi. Kenapa kalau ada yang sulit kenapa milih yang gampang gitu ya? Kenapa kita sih Iya, milih yang kalau orang gampang? daripada milih yang sulit, Milih yang gampang, harusnya Kalau gampang. saya daripada yang gampang saya pilih yang sulit. Memang Wah, hebat luar tuh. biasa. Nah, terus visi, misi, dan keunikan dari kongregasi MSSR ini apa, Suster? Keunikannya, ini bisa dilihat dari saya sekarang. Iya, kalau visinya sendiri, kami adalah kongregasi misi yang modern, ya. Jadi kami terbuka pada perkembangan zaman sehingga misi yang kami lakukan juga harus selalu aktual, gitu. Dan salah satu bentuk selalu memperbaharui diri, misalnya dengan setiap tahun para suster juga mendapatkan self development, kemudian juga setiap tahun dilihat kembali peraturan-peraturan biara mana yang masih aktual, mana yang perlu diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman, tapi tentu tanpa meninggalkan hal-hal penting atau esensi dari hidup membiara itu sendiri. Itu visi kami bahwa sebagai kongregasi misi yang modern, dan misinya adalah membawa semangat penebusan untuk setiap orang yang kami layani. Dan kekasannya ya seperti yang bisa dilihat pada saya, bahwa kami tidak mengenakan habit dan kerudung, tapi kami mengenakan pakaian sipil, karena dengan pakaian sipil ini yang mau kami tunjukkan adalah filosofi kami bahwa kami ingin menjadi garam dunia. Tapi ketika bertemu dengan masyarakat begitu kan, karena kalau suster identik dengan habitnya tadi ya, dengan kerudung. Sekarang dengan suster memang bukan tuntutan sih, memang gayanya misionaris, MSSR ya, seperti ini ya suster ya. Itu ada pernah nggak sih kejadian umat
atau masyarakat manggil bukan suster, kiranya emang awam biasa gitu. Ya sering banget ya gitu. Sering kok biasa dipanggil hanya Mbak, ibu atau tante, ibu. iya atau tapi itu bukan suatu masalah karena memang ya seperti tadi kami ingin menjadi garam dunia. Maksudnya seperti garam yang kalau sudah masuk di dalam masakan lebur tetapi memberi rasa, dan kami ingin juga gitu kehadiran kami di tengah masyarakat atau di tengah umat tidak perlu menunjukkan bahwa kami adalah suster, kami adalah misionaris, tetapi langsung menyatu memberikan pelayanan, dan kehadiran kami bisa memberikan arti untuk masyarakat ataupun untuk umat yang kami layani. Suster, saya juga dengar-dengar nih, karena suster ini terkenal loh. Wih, di medsos, Terkenal apanya nih? di artikel, banyak loh, tinggal di Google suster Bene pasti keluar nama itu ya. Ini kan saya dengar, saya baca-baca itu juga baru orang Indonesia pertama yang masuk kongregasi MSSR, betul? Iya, betul. Saya orang pertama dan sampai sekarang masih satu-satunya di kongregasi MSSR. Satu-satunya masih sampai Satu-satunya. sekarang. Iya. Wow, rasanya gimana itu suster? Rasanya lain sendiri. Rasanya lain ya, lain karena ya kan suster-suster yang lain itu berasal dari negara-negara di mana kongregasi kami berada, dan kongregasi kami kan belum ada di Indonesia. Iya. Ya. Jadi ketika saya masuk tentu itu menjadi hal yang baru baik bagi saya ataupun bagi suster-suster yang lain. Jadi banyak suster-suster yang di Jerman itu tadinya nggak kenal Indonesia. Tapi begitu saya datang dan oh Bene dari mana, dari Indonesia, di mana itu Indonesia. Jadi sekaligus saya juga menceritakan ke mereka tentang Indonesia dan mereka jadi lebih kenal Indonesia. Tapi tentu tantangannya ya bagaimana di antara kami beradaptasi, bertoleransi, saling memahami, mengerti, karena kan kita hidup dengan orang yang bukan pilihan sendiri ya. Di dalam komunitas itu kan kita hidup dengan orang-orang yang bukan kita pilih, dan kami masing-masing berasal dari negara yang berbeda, latar belakang budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan generasi yang berbeda. Jadi itu menjadi satu tantangan tapi sekaligus menjadi keindahan. Jadi sekarang suster tinggal di mana nih? Berkarya di mana? Saya sekarang di Wina, Austria. Di Wien, Austria. Jauh ya, saya belum pernah ke sana nih. Kamu Ya pernah? mainlah, ayo abis Belum ini. pernah lihat fotonya suster Bene lagi. Oh iya. Abis ini kesana, di sana tuh banyak konser-konser gratis. Oh ya? Iya. Wow. Makanya suster nyaman di sana juga ya? Suster juga jangan-jangan juga udah konser. Oh udah iya. konser. Sering nonton. Jadi nonton abis ini konser lah ya. Tadi suster mengatakan tinggal di Wina, Austria ya? Ya. Ini ya kita dengarkan di sana itu benar nggak sih suster? Mungkin bisa konfirmasi, bisa cerita ya kehidupan menggereja di sana seperti apa dinamikanya begitu loh. Karena kabar-kabarnya ada krisis kehidupan menggereja di sana. Orang muda mungkin sudah ya jarang ke gereja, gereja hanya dipenuhi oleh orang tua. Bener nggak sih suster? Ada benar ada tidaknya ya. Jadi saya yakin kalau berita-berita itu didengar oleh umat di Indonesia itu karena melihat atau membaca dari pemberitaan yang ada, dan media cenderung lebih mengangkat berita yang menjual, informasi-informasi yang cenderung dalam tanda kutip negatif itu lebih menjual daripada informasi-informasi yang positif ya. Bahwa terjadi penurunan jumlah umat Katolik betul ya, tetapi sebetulnya penurunan itu hanya angka statistik, bukan penurunan tingkat kualitas keimanan seseorang. Karena harus dipahami bahwa keimanan seseorang itu tidak dapat diukur ya. Itu sesuatu yang berada di dalam hati, bagaimana dia menghayati keimanannya gitu. Jadi secara statistik itu hanya mereka, artinya dalam daftar kependudukan tercatat sebagai umat Katolik. Tetapi ada juga yang tidak tercatat sebagai umat Katolik, namun mereka tetap menjalankan keimanannya dalam iman Katoliknya. Mereka tetap pergi ke gereja, misa, pengakuan dosa dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Dan kalau misalkan mungkin sebagian dari kita sedang wisata ke wilayah Eropa dan berkunjung ke gereja-gereja yang megah, lalu melihat kok umatnya sedikit. Wajar kalau perginya ke tengah kota ya mungkin umatnya jauh lebih sedikit, karena yang penduduk asli mereka tidak ingin datang ke gereja-gereja besar yang berada di tengah kota karena sudah tahu di situ akan banyak turis. Kenapa? Karena turis mereka nggak mau? Iya, menjadi tidak nyaman untuk berdoa. Ya kan? Jadi mereka lebih memilih pergi ke gereja-gereja yang ada di pinggiran kota. Sehingga kalau kita mau lebih jeli, kita datang ke gereja-gereja yang ada di pinggiran kota, itu cenderung ramai,
full kalau setiap kali misa, dan anak-anak mudanya pun masih banyak yang aktif ya. Jadi contohnya saya kan di Wina saya bekerja di satu paroki dan juga saya bekerja melayani untuk urusan liturgi di 2 gereja. Jadi total 3 gereja ya. Nah, di 3 gereja ini situasinya sangat-sangat berbeda. Kalau di paroki tempat saya bekerja ini jumlah umatnya itu sekitar ya 200-an deh ya. 200, dan tapi di situ baik anak-anak ataupun orang mudanya juga masih sangat aktif. Oke. Bahkan sekarang ini mereka lagi ada summer camp gitu ya. Oh. Itu sangat aktif anak-anak mudanya. Sampai yang usia senior pun masih tetap aktif ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan sebetulnya. Kemudian di salah satu gereja di mana saya juga melakukan pelayanan liturgi, di situ setiap minggu kalau misa mungkin umatnya hanya maksimum 30 orang. Dan itu senior semua, rata-rata senior ya gitu. Ya kelihatannya kan sepi ya tapi ya memang itu salah satu realitas Padahal juga. kapasitas gereja banyak sebenarnya. Betul. Nah, sementara di satu lagi Katedral Wina di mana saya juga bertugas untuk liturgi di situ, itu banyak sekali yang datang ya, tapi kebanyakan yang datang ke situ karena itu katedral di tengah kota. Tentu yang lebih banyak datang adalah turis-turis ya. Dan tapi anak-anak muda di situ itu luar biasa menurut saya dalam hal keimanan. Jadi saya bersama dengan teman-teman di grup ministran ini, kami usia dari belasan tahun sampai 30-an tahun ya, itu luar biasa mereka anak-anak muda yang sangat-sangat religius. Bahwa jumlah umat berkurang, ya tapi itu angka statistik. Dan kalau mungkin pernah membaca juga beberapa artikel yang saya tulis, contohnya di Belanda ada beberapa gereja yang sudah beralih fungsi menjadi bar atau menjadi penginapan dan lain sebagainya. Tunggu suster, gereja beralih fungsi jadi bar? Ya. Kok bisa? Ya bisa, karena sudah di gereja itu tidak ada umatnya. Jadi ya kemudian daripada tidak terawat kemudian dijual dan dialih fungsikan. Saya gitu sampai ya. merinding suster, serius nih. Bukannya jadi kok bisa musik, seperti itu gitu loh. Ya, tapi kan maksudnya gini, kita jangan buru-buru khawatir karena apa? Gereja yang katakanlah beralih fungsi itu jumlahnya hanya mungkin sekian gereja dari sekian ratus gereja atau sekian ribu. Artinya persentasenya sangat sedikit gitu. Tetapi kan yang kemudian itu diangkat oleh media menjadi suatu pemberitaan yang menarik bahwa oh gereja berubah fungsi menjadi bar. Sementara masih banyak gereja-gereja lain yang berfungsi sebagaimana mestinya dan itu tidak diberitakan. Ya, tapi saya juga pernah menulis artikel bahwa di kota Amsterdam yang kita tahu ya seperti apa kehidupan di Amsterdam, bagaimana bebasnya kehidupan di sana, masih ada satu tempat ziarah yang setiap harinya selalu penuh dikunjungi oleh umat dan di situ juga ada adorasi setiap harinya. Jadi pernah terjadi mukjizat Ekaristi di abad ke-13 dan sampai sekarang tempat itu setiap hari ramai dikunjungi oleh peziarah baik itu yang dari dalam negeri ataupun turis-turis dari luar negeri. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Sebetulnya harapan itu masih ada. Iya. Kamu nggak penasaran? Kenapa susah tiba di sini? Kan tadi cerita dari Austria. Iya, makanya dari tadi nih aku pengen nanya. Makanya, coba tanya Nih, dong. aku pengen nanya. Jangan diam aja. Makanya tadi aku udah terkesima loh. Dari tadi aku kebayang-bayangin suster nyanyi soalnya. Oke. Nah, suster kan dari Wina, Austria. Nah, ke Indonesia sejak kapan dan mungkin ada tujuan, mungkin pelayanan atau seperti apa? Iya, saya tuh sebetulnya ke Indonesia tujuannya urlaub. Urlaub itu vacation ya, liburan, cuti. Jadi kan memang setiap tahun kami harus cuti 4 minggu. Itu harus ya. Kalau nggak hangus kalau orang karyawan gitu. Iya, tapi kalau di sana nggak boleh, itu udah aturan dari pemerintah. Orang tidak boleh bekerja terus-menerus, harus istirahat, harus ada istirahatnya. Jadi tujuan saya sebetulnya ke Indonesia itu untuk istirahat, cuti ya, untuk santai sebetulnya. Pulang kampung juga Dan ya. ini pertama kalinya saya ke Indonesia sejak saya meninggalkan Indonesia. Berapa tahun? Di tahun 6 tahun. Wow, Ya. Ini kerinduannya pertama mendalam kalinya. pastinya. Aduh. Tapi akhirnya jadi bukan liburan karena begitu banyak umat meminta saya untuk datang memberikan pewartaan atau ibadat dan lain-lain sebagainya, dan saya tidak ingin menolak hal itu karena saya menyadari bahwa ya banyak ingin bertemu dan ya ini satu-satunya kesempatan umat, teman-teman, kerabat semua untuk bertemu dengan saya secara langsung karena belum tentu saya tahun depan ke Indonesia lagi, masih ke Indonesianya lagi mungkin entah berapa tahun ke depan lagi gitu. Jadi ya sudah akhirnya yang judulnya liburan ini diisi dengan hampir setiap hari saya pewartaan. Nah ini suster, tadi teman saya ini udah nanyain yang tujuan suster ke sini ya.
Kira-kira, suster maaf, tadi kita belum nanya ya, sudah berapa lama suster menjadi seorang suster MSSR? Saya bergabung dengan MSSR dari tahun 2017. Berarti sudah cukup Ya, lama ya. Nah, masih baru banget. Saya baru lulus. Anak baru gitu. Tapi udah jago. Siapalah saya. Saya ingin tanya ini suster, dalam waktu itu masih ada nggak sih misi yang kira-kira belum tercapai atau belum terlaksana gitu? Banyak sih. Kalau ditanya impian-impian itu selalu saya punya impian ya. Memang begitu banyak impian-impian saya, tapi dengan keterbatasan saya, tapi saya juga yakin Tuhan pasti, Tuhan Raja Semesta Alam itu yang saya imani pasti akan mendukung saya. Impian-impian yang masih ingin saya capai, membukukan tulisan-tulisan saya. Sudah berapa banyak? Banyak sekali. Banyak sekali, tapi belum ada waktu untuk kompilasi ya? Iya, itu satu, karena saya mengerjakan semua serba sendiri ya. Itu satu. Yang kedua, saya berharap saya dikirim lagi ke Jepang karena saya ingin bermisi di sana. Itu tanah misi impian juga sebetulnya. Kenapa karena sih ada yang menarik di sana, suster? Karena sebagai saya, umat Katolik di Jepang itu luar biasa. Mereka jumlahnya sangat sedikit, kurang dari 0,5%. Tapi mereka sangat-sangat, kalau saya lihat sangat-sangat religius, sangat-sangat mendalam dalam beriman Katolik. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa kembali lagi ke Jepang. Tapi impian-impian lain juga tentu saya ingin bermisi ke negara-negara di mana belum pernah saya datangi, misalnya Ukraina, Chili, Bolivia. Ukraina ini kan kondisi lagi begini, gimana suster? Memang sengaja mencari negara atau tempat misi yang seperti itu atau? Sebetulnya tadinya saya mau dikirim ke Ukraina untuk belajar bahasa Ukraina, tapi kemudian terjadi perang, akhirnya di cancel. Tapi suster-suster kami semua masih bertahan di sana. Mereka memilih bertahan karena sebagai bentuk empati kepada warga yang juga menjadi korban perang. Jadi mereka tidak ingin kalau mereka meninggalkan Ukraina, kok sepertinya membiarkan mereka yang ada di Ukraina dalam situasi perang ya. Jadi mereka hidup bersama untuk sama-sama mengalami, merasakan dan juga memberikan bimbingan spiritual bagi para korban yang tentunya secara mental dan spiritual itu sangat terguncang akibat perang, dan juga keluarga-keluarga mereka juga ada yang menjadi korban perang. Jadi ya mereka bertahan di negaranya. Suster juga ingin ke sana ya nantinya? Saya harap saya juga bisa ke sana, tapi menunggu situasi untuk lebih kondusif lagi. Jepang, Ukraina, mungkin ada lagi. Di misi mana lagi kira-kira suster? Chili dan Bolivia. Saya belum pernah ke sana. Ini negara-negara yang memang menjadi tujuan misi dari MSSR ya? Betul, ya, dan karena kan kongregasi kami berkomunikasi dalam 4 bahasa. Jerman, Spanyol, Ukraina, dan Jepang. Suster bisa semua bahasa itu? Saya baru bisa Jepang dan Jerman. Wow. Makanya sebetulnya saya ingin ke Ukraina untuk belajar bahasa Ukraina, dan ingin ke Chili dan Bolivia untuk mengulang kembali bahasa Spanyol. Dulu saya pernah bisa berbahasa Spanyol, tapi lama nggak dipakai, jadi udah. Saya bahasanya cuma bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kromo inggil, kromo ngoko. Saya bahasa cinta aja deh. Saya bahasa gaul. Gini ya suster. Nah, suster, nah ini tadi ngomong-ngomong kan suster bilang bisa bahasa apa suster? Jepang. Terus? Jerman, 2. Bahasa Inggris pasti bisa ya. Kalau bahasa Inggris oke, kita singkirkan dulu. Boleh kita suster ngomong bahasa Jepang dan bahasa Jerman kira-kira untuk menyapa sahabat hidup di Indonesia. Jangan pantang menyerah misalkan begitu, tetap bersemangat dalam pelayanan. Dalam bahasa Jepang dulu deh suster. Hai. Minasang konnichiwa, o genki desu ka? Indonesia Shushin no Inbene desu. Hai, minasang issho ni gambarimashou. Artinya? Halo semua yang ada di Indonesia, saya Bene dari Indonesia. Nah, mari kita bersama-sama semangat berjuang. Bahasa Jerman. Ya. Ngomong apa ya? Apa aja susah? Apa aja. Liebe Leute, guten Morgen. Wie geht es euch? Jetzt bin ich in Indonesien für Urlaub, aber übermorgen fliege ich wieder zurück nach Wien. Boleh diterjemahkan?
Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya saat ini ada di Indonesia untuk berlibur, tapi lusa saya akan kembali terbang ke Wina, Austria. Wow. Saya tanya cuma Guten Morgen. Sama. Itu yang familiar sekali ya. Jepang konnichiwa saya Iya. tahu. Hebat ya, ternyata suster ini bisa nyanyi, gayanya gaul ya kan. Waduh, terus bahasa asingnya berapa? Ada dua, mau dua. nambah Sama lagi kamu kan. ya. Iya. Tapi Bener-bener. harus diperhatikan. Apa itu suster? Ini Apa harus jadi diperhatikan. suster saya nih? perhatiin. Segala yang plus dari diri saya, kalau lihat saya cakep, kalau saya lihat saya bisa bahasa ini Mantap. itu karena Tuhan yang memberi. Amin. Ya, ingat itu bukan karena diri saya sendiri, tapi Iya. Tuhan yang menjadikan Saya saya jadi inget seperti lagu sekarang. semua Karena cinta, semua karena cinta. apa lagi? Nggak tahu. Bahasa Jawa. Indonesia lupa lupa lagi syairnya. Ya itu dia. Baik. Kita mau nanya, suster boleh nggak ya minta pesan-pesan pada orang muda gitu? Minta pesan aja. Kan saya juga Tapi jangan pesan es jeruk ya. Suster bisa bikin jeruk nggak? Pesan karet 2. dikaretin 2. Ini nasi goreng kali ya. Ini anak-anak muda nih harus dikaretin 2 nih. Kenapa sih, Bang? Ya, pesan saya untuk orang-orang muda Katolik di Indonesia, ingat masa depan gereja, masa depan bangsa ini ada di tangan kalian semua. Jadi, jadilah penentu untuk masa depan yang baik. Mari percaya diri dan juga mohon karunia Roh Kudus agar kitalah orang-orang yang melakukan perubahan. Jangan menunggu orang lain yang melakukan perubahan, tapi harus dimulai dari diri saya sendiri. Kalau ingin masa depan yang lebih baik, maka saya yang harus memulainya, bukan orang lain. Agent of change. Yes! Yes, dulu kita agent of change. Yes, iya gitu ya suster. Wow, keren sekali ya tadi sharingnya suster Bene ini benar sudah gaul. Tapi aku nasi jaketnya sebenarnya beli di mana? nggak tahu. Ya udah, nanti kita ngobrol lagi ya setelah acara ya. Oke, kita mau closing tutup suster dulu, ya. kita tutup dulu, suster. Tapi sebelum kita closing suster, kita akan nyanyi bersama. Suster yang nyanyi, kami ikut bantu joget aja. Nyanyi semua tapi ya. Iya, Oh, tapi iya. kita langsung dulu ya suster ya. Baik, sahabat hidup, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang menarik juga. Oke, kita akan nyanyi bersama Suster Bene. Yuk, Asik. mari suster, kita Tunggu, berdiri suster. harus ganti Berdiri. properti dulu nih. Oh, ganti properti, boy. Iya dong. Ini Kalau mau kacamata perform- perform soalnya. Iya. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo kita nyanyi Ku semua. kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yo! Hey. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari.